Kebaktian sore, Hari Raya Pendamaian sudah tiba. Judul khotbah kebaktian sore ini adalah Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Mari kita menyelidiki firman Tuhan. Di dalam Matius 4, kita bisa melihat Yesus datang ke bumi ini 2000 tahun yang lalu dan memberitakan Injil dengan berkata, Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kenapa kita perlu bertobat ketika kerajaan sorga sudah dekat? Karena kita tidak bisa memasuki kerajaan sorga tanpa bertobat. Tuhan berkata kepada semua umat manusia, punyalah hati pertobatan, dan memberitakan Injil kerajaan sorga. Hari ini, mari kita memahami hubungan di antara pertobatan dan kerajaan sorga. Ketika kita melihat tanda-tanda dari bumi dan langit di sekitar kita, kita bisa menyadari bahwa Bapa Sorgawi akan datang segera. Berbagai fenomena perubahan iklim terjadi di sekitar kita, dan semuanya belum pernah terjadi di atas bumi ini. COVID-19 dan berbagai penyakit yang belum diketahui muncul. Penyakit-penyakit yang belum dilaporkan kepada bidang akademi muncul di mana-mana. Beberapa penyakit ratusan kali lebih mematikan daripada virus corona. Kenapa begitu banyak bencana yang belum pernah terjadi itu sedang terjadi? Kita tidak bisa berhenti bertanya-tanya seperti itu. Seperti firman yang diberikan Tuhan. Kamu menilai rupa bumi dan langit, tetapi kenapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Kamu hidup pada zaman apa? Inilah pertanyaan Tuhan kepada kita. Kita perlu memperoleh pengampunan dosa yang telah kita perbuat di sorga dan di bumi ini, dan harus menuruti peraturan, perintah, dan hukum Tuhan di dalam perjanjian baru. Kita tidak boleh memilih beberapa hukum Tuhan dan menurutinya meskipun kita berkata bahwa kita menurutinya semuanya. Ketika Raja Saul tidak mengikuti firman Tuhan, mengapa Tuhan menyebut perbuatannya sebagai ketidaktaatan? Tuhan sudah memerintahkan Saul untuk menumpaskan semua orang Amalek dan segala yang ada pada mereka. Tetapi Saul tidak menumpas semuanya. Dia menyelamatkan kambing, domba, dan lembu yang terbaik dan membawa mereka bersamanya. Hal itu menjadi kesalahan besar. Saul melakukan perintah Tuhan hanya sebagiannya, tetapi dia berkata kepada Tuhan seolah-olah dia menurutinya seluruhnya. Tuhan sudah menetapkan sangat banyak peraturan untuk menyelamatkan kita di dalam perjanjian baru. Kita tidak boleh berpikir bahwa kita melakukan semuanya, sementara kita melakukan hanya beberapa. Kita perlu memeriksa diri kita sendiri, apakah kita menuruti semua kehendak Bapa dan Ibu. Mari kita baca 1 Yohanes pasal 1 dulu. Mari kita cari tahu alasan mengapa kita perlu bertobat melalui ajaran-ajaran Tuhan. Mari kita baca 1 Yohanes pasal 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Kita telah berdosa di sorga,
dan kita berdosa lagi di bumi ini dengan menyadari kita berdosa, dan tanpa menyadari kita berdosa. Dan kita sudah melupakan beberapa dosa kita. Melalui hari raya pendamaian ini, Tuhan memindahkan semua dosa kita itu kepada kambing jantan bagi Azazel yang melambangkan setan penyebab kita berdosa. Tuhan sudah menaruh pekerjaan yang menakjubkan itu melalui hari raya ini. Kita tidak layak untuk berkata kepada Tuhan, "Saya tidak berdosa." Mengenai hal ini, Tuhan sudah memberi firman-Nya melalui perumpamaan yang ada di dalam Lukas pasal 15. Tuhan memberi perintah kepada semua umat manusia untuk bertobat. Di dalam Wahyu pasal 3, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Di dalam Wahyu pasal 2, bertobatlah. Di dalam Alkitab, Tuhan berulang-ulang berkata kepada kita, bertobatlah. Kita sedang di bumi ini karena sudah berbuat banyak dosa di sorga, maka kita membutuhkan pertobatan. Apa yang harus kita lakukan untuk bertobat? Mari kita cari tahu hal ini dulu. Mari kita baca Lukas pasal 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ayat 10 kita baca. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Firman yang sama ditulis di dalam ayat 10. Kita perlu bertobat supaya kita bisa memasuki kerajaan sorga. Itulah sebabnya banyak ayat-ayat kitab Perjanjian Baru mengenai pertobatan. Jika begitu, apakah pertobatan itu? Sederhananya, pertobatan adalah membalikan hati kita kepada Tuhan. Perihal hati kita kembali kepada Tuhan dari dunia bisa disebutkan sebagai pertobatan. Mari kita baca firman di pasal 15 ayat 11 tentang ini. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Anak yang hilang itu pergi kepada bapaknya, itulah pertobatan. Anak itu pergi ke negeri yang jauh, itu berarti dia hidup berpoya-poya dan jatuh ke dalam dosa. Selama dia hidup penuh dengan dosa, akhirnya dia menyadari bahwa apapun tidak bisa dia ambil dari kehidupannya, tetapi hanya kesukaran dan kemiskinan yang tertinggal. Kemudian dia mengingat bapaknya dan bertekad untuk kembali ke rumah bapaknya. Ayat 20 kita baca. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu cambuk itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria.
Kembali kepada bapaknya berarti dia bertobat dari dosanya dan memperbaiki gaya hidupnya. Dulunya, dia hanya mencari kesenangan dunia dan mengejar nafsu duniawi, tetapi dia kembali kepada bapaknya, sebenarnya kembali kepada Tuhan. Dia sudah berusaha banyak untuk memperoleh sesuatu dari dunia dengan berbagai jalan. Selama dia hidup berpoya-poya, dia tidak bisa mengumpulkan hal-hal untuk dunia rohani karena dia menghabiskan waktunya hanya untuk hal duniawi. Pada akhirnya, dia berada di dalam keadaan yang sangat buruk sehingga dia mendapatkan sedikit makanan. Lalu dia menyadari keadaannya dan berpikir, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku harus kembali kepada Bapakku. Saudara-saudari, bertekad untuk kembali adalah pertobatan. Tuhan telah berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dia mengajari kita bahwa kita perlu bertobat karena kerajaan sorga sudah dekat. Kemudian apa yang dia lakukan? Alkitab berkata, dia memberitakan Injil kerajaan sorga. Injil dan pertobatan saling berhubungan erat satu sama lain. Semua peraturan, perintah, dan hukum perjanjian baru diberikan Tuhan kepada kita untuk pertobatan kita. Orang-orang di dunia berkata bahwa semua itu adalah hukum dan tidak diperlukan untuk keselamatan dan hanya mementingkan iman. Tetapi semua peraturan, perintah, dan hukum perjanjian baru itu merupakan sebuah alat yang penting untuk kita yang sudah menjadi pendosa surgawi, bertobat dari dosa kita dan kembali kepada Tuhan. Anak yang hilang itu berpaling dari dunia dan kembali kepada Tuhan. Itu disebutkan di dalam Alkitab, dia pergi kepada Bapaknya. Tuhan ingin kita bertobat, keinginannya itu ada di dalam perjanjian baru. Mari kita periksa melalui 2 Tawarik pasal 30. Mari kita baca 2 Tawarik pasal 30 ayat 1. Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda, bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manase supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan, Allah orang Israel, di rumah Tuhan di Yerusalem. Ia mengirim utusannya kemana-mana untuk menyampaikan pesan datang merayakan Paskah. Ayat 5. Mereka memutuskan untuk menyiarkan maklumat di seluruh Israel, dari Betseba sampai Dan, supaya masing-masing datang ke Yerusalem merayakan Paskah bagi Tuhan Allah Israel, karena mereka belum merayakannya secara umum seperti yang ada tertulis. Maka berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat ke seluruh Israel dan Yehuda, membawa surat dari raja dan para pemimpin, dan mengatakan sesuai dengan perintah raja. Hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Israel. Melalui Paskah, hati kita yang sedang mengarah ke dunia bisa kembali kepada siapa? Hal ini sangat penting. Hati kita kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu, Yesus datang 2000 tahun yang lalu dan berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kemudian, hal pertama yang dilakukannya untuk mendesak umat manusia bertobat adalah memberitakan Injil kerajaan sorga. Dengan kata lain, dia mulai memberitakan firman kebenaran tentang perjanjian baru kepada semua orang Israel. Kebenaran perjanjian baru yang sedang kita lakukan adalah suatu alat yang membuat kita kembali kepada Tuhan, maksudnya kita bertobat. Di dalam 2 Tawarik pasal 30, Raja Hizkia menulis surat yang berisi pesan, kembalilah kepada Tuhan. Dengan kata lain, mereka harus melakukan apa? Maksud raja itu bahwa rakyatnya harus datang merayakan Paskah, bukan? Merayakan hari raya Paskah adalah perbuatan kita kembali kepada Tuhan. Dengan kata lain, itu berarti kita bertobat dari sudut pandang rohani. Mari kita baca firman di Maliaki.
Mari kita baca Maliaki pasal 3 ayat 7. Ayat 7 kita baca. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku. Anak yang hilang itu kembali, Raja Hizkia berkata untuk kembali, dan melalui Nabi Maliaki, kembalilah padaku. Tuhan berulang-ulang berkata kepada kita, kembalilah kepadaku. Maksud Tuhan, bertobatlah. Maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Di sini Tuhan berkata, kembalilah kepadaku melalui peraturan persepuluhan. Kembalilah kepadaku melalui persembahan khusus. Kembalilah kepadaku melalui Paskah. Oleh karena itu, kebenaran perjanjian baru adalah Injil Kerajaan Sorga yang telah diberitakan Yesus sebagai pesan pertama setelah dia berkata, bertobatlah, sebab Kerajaan Sorga sudah dekat, bukan? Kita sudah belajar bahwa Injil adalah perjanjian baru. Yesus sudah memberitakan kebenaran perjanjian baru. Ketika Tuhan datang ke bumi ini, Dia menetapkan sebuah peraturan, perintah, dan hukum perjanjian baru untuk kita menurutinya. Orang yang menuruti perjanjian itu adalah orang yang bertobat. Sedangkan orang yang tidak menurutinya adalah orang yang tidak bertobat. Mari kita baca 2 Tesalonika pasal 1, ayat 7 kita baca. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Siapakah orang yang tidak menaati Injil? Orang yang tidak menaati Injil adalah orang yang tidak bertobat. Mereka yang tidak kembali kepada Tuhan. Kembalilah kepadaku melalui Paskah. Kembalilah kepadaku melalui hari Sabat. Kembalilah kepadaku melalui persepuluhan. Kembalilah kepadaku melalui persembahan khusus. Ketika umatnya bertanya kepada Tuhan, bagaimana kami bisa kembali kepadamu? Tolong beritahu cara kami bertobat. Tuhan menjawab, kembalilah kepadaku melalui persembahan dan persembahan khusus dan melalui Paskah. Tuhan menyadarkan kita cara kita kembali kepadanya melalui Injil. Mengapa orang yang tidak menaati Injil menerima hukuman? Karena mereka tidak bertobat. Secara rohani, orang yang tidak bertobat tidak bisa menaati Injil. Mereka gagal mendengarkan suara Bapa dan Ibu dan tidak menaatinya. Melalui kitab Wahyu, Tuhan mengajari kita untuk kita merelakan hati kita dan bertobat. Dan di dalam Matius pasal 4, Dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Pada hari raya pendamaian yang kudus ini, kita harus memahami makna dari pertobatan pada batin kita sekali lagi. Tuhan sudah berkata bahwa keselamatan tidak bisa diberikan kepada kita tanpa pertobatan. Tuhan mau kita bertobat. Jadi kita harus mengikuti semua kebenaran perjanjian baru yang diajarkan Tuhan. Ketaatan pada firman Tuhan juga salah satu perintah Tuhan di dalam kebenaran itu. Namun kita berpikir bahwa kita melakukan semua perintah Tuhan meskipun sebenarnya tidak. Itulah sebabnya saya berkata Raja Saul. Menurut Saul, dia sudah menumpas semua orang Amalek dan segala hal yang padanya sesuai perintah Tuhan. Tapi dia tidak menumpas semuanya.
Lalu Tuhan memilih Saul sebagai sosok yang mewakili ketidaktaatan, yang menyebabkan roh Tuhan meninggalkan dia. Walaupun kita merayakan hari Sabat dan Paskah, itu tidak berarti kita melakukan semua perintah Tuhan. Kita tidak boleh menganggap hari Sabat dan Paskah hanya sebagai suatu peraturan, tetapi harus menaati firman Tuhan yang terkandung di dalam perintah-perintah itu. Ketika kita melakukan segalanya seperti yang difirmankan Roh dan pengantin perempuan kepada kita, kita bisa mengakui kita bertobat dengan sungguh-sungguh dan mempersiapkan untuk kembali ke kerajaan sorga, bukan? Oleh karena itu, kita harus mengikuti Bapa dan Ibu kemana saja mereka pergi dan harus menaati semua perintah mereka dengan berkata, Amin. Saudara-saudari, siapakah Bapa kita dan siapakah Ibu kita? Kepada siapa kita sudah berbuat dosa dan diusir ke bumi? Kita harus bertobat kepada siapa? Bukankah Dia sedang ada di depan kita? Bagaimana kita bisa berani menolak firman Bapa dan Ibu dengan berkata, saya tidak bisa melakukannya. Kita harus mengikuti mereka dengan rasa syukur kemana mereka pergi. Mereka sudah datang ke bumi ini untuk menyelamatkan kita yang telah ditakdirkan untuk mati. Kita harus memahami kasih karunia Bapa dan Ibu. Tolong jangan hanya memikirkan peraturan yang ditaati pada hari Sabat dan Paskah. Mari kita pikirkan siapa yang telah menetapkan peraturan ibadah itu terlebih dahulu. Ketika kita memelihara hari Sabat dan Paskah menurut suara Tuhan yang memberikan kita perintah itu, kita bisa berkata bahwa kita mencapai pertobatan yang sempurna. Di dalam Alkitab Tuhan berkata, kembalilah kepadaku melalui Paskah, kembalilah kepadaku melalui persepuluhan dan persembahan khusus. Kembalilah kepadaku melalui perintah-perintahku. Yesus telah berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat dan memberikan kepada umat manusia semua kebenaran perjanjian baru sebagai ajaran pertama yang diberikannya. Di dalam Markus pasal 1 tertulis tentang permulaan Injil Yesus Kristus dan tertulis tentang Yesus dibaptis dan Dia memelihara hari Sabat sebagai teladan bagi kita, bukan? Kita tidak boleh menganggap semua itu hanya sebagai suatu acara. Tetapi harus memikirkan Dia yang menetapkan semua acara itu dulu. Apa yang tidak ditetapkan oleh Tuhan itu sia-sia. Bukankah begitu? Jika Tuhan tidak menetapkan hari ke-7 sebagai hari Sabat, apa gunanya hari ke-7? Kalau Tuhan tidak menetapkan hari Paskah sebagai hari untuk Dia berjanji untuk memberikan kita hidup yang kekal, dan untuk kita terhindar dari malapetaka, apa gunanya tanggal 14 bulan pertama itu? Semua perintah perjanjian baru berguna dan berarti karena Tuhan telah menetapkan itu semua. Jika seorang hanya berfokus pada acara ibadah itu dan berkata, aku melakukan perintah Tuhan karena aku pergi ke gereja pada hari Sabtu, dan dia tidak menganggap penting firman Tuhan, dia bukanlah orang yang melakukan perintah Tuhan. Beberapa orang berkata, Yudas Iskariot juga telah merayakan Paskah. Ya, tetapi Yudas Iskariot hanya memakan roti dan anggur biasa. Dia tidak merayakan Paskah yang telah ditetapkan dengan firman Tuhan yang kudus, tetapi hanya mengikuti acaranya. Kita tidak boleh menjadi orang sepertinya. Paskah bisa berguna dan berarti oleh karena firman Bapa dan Ibu. Hari Sabat berguna dan berarti karena itu adalah perintah Bapa dan Ibu. Kita adalah pendosa sorgawi yang telah berdosa di sorga dan turun ke bumi ini. Kita harus mengakui dosa kita kepada Tuhan yang sedang ada di depan kita sebagai manusia. Kalau kita menghargai hari Sabat dan semua perintah lain, tetapi menyepelekan Dia yang memberikan perintah-perintah itu kepada kita dan firman-Nya, itu sama dengan kita merendahkan hari Sabat dan hari Paskah. Saudara-saudari, hari Sabat dan hari Paskah dan perjanjian baru itu berasal dari mana? Itu semua berasal dari Tuhan, bukan? Jika kita menganggap penting acara ibadah, tetapi tidak menganggap penting Tuhan, apa gunanya acara ibadah itu?
Kita harus bertobat kepada Bapa dan Ibu yang sedang bersama dengan kita. Di dalam Bapa dan Ibu, kita memelihara hari Sabat dan merayakan ketujuh hari raya dalam 3 bagian termasuk hari raya pendamaian yang sedang kita rayakan seperti yang diperintahkan mereka kepada kita, bukan? Jadi, yang penting itu Tuhan bukan tanggal 10 bulan yang ke-7 dalam kalender suci. Karena Tuhan sudah menetapkan tanggal 10 bulan yang ke-7 sebagai hari raya pendamaian, dan karena firman Tuhan itu penting dan kita menghargai firman-Nya, kita sedang merayakan hari raya pendamaian pada hari ini, bukan? Ketika kita memiliki pola pikir ini, kita bisa kembali kepada siapa? Kita bisa kembali kepada Tuhan. Ketika Yesus menyimpulkan semua ajaran dan kebenaran dalam 66 buku di dalam Alkitab, Dia berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat," dan mengajari banyak orang tentang Injil kerajaan sorga, bukan? Dia untuk membuatmu bertobat. Kita tidak boleh berpikir hari Sabat pada hari Sabtu itu benar karena itu kebenaran Alkitab. Paskah itu benar karena tertulis di dalam Alkitab. Tetapi kita harus memahami dulu perintah-perintah itu benar, bukan karena itu tertulis dalam Alkitab, tetapi karena Dia yang memerintahkannya adalah Tuhan. Kalau kita menganggap penting firman di dalam Alkitab, tetapi tidak menganggap penting firman yang diberikan Tuhan dengan langsung, kita masih memerlukan susu, bukan makanan keras seperti anak kecil. Melalui Hari Raya Pendamaian kali ini, mari kita pahami sepenuhnya kenapa Yesus berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat," dan memberitakan Injil kerajaan sorga kepada semua bangsa. Mari kita menaati kehendak Bapa dan Ibu yang berkata, "Datanglah," serta melakukan semua peraturan, perintah, dan hukum perjanjian baru yang diberikan mereka kepada kita. Saya berharap Anda semua bisa mengikuti Bapa dan Ibu kemana saja mereka pergi dengan sungguh-sungguh bertobat. Mereka yang tidak menaati Injil adalah orang yang tidak bertobat. Oleh karena itu, Alkitab berkata bahwa mereka akan dibinasakan. Mari kita bertobat dengan mengakui semua dosa kita dengan hati yang remuk pada hari raya pendamaian ini. Dengan sungguh-sungguh bertobat dari segala kesalahan dan kekasaran kita terhadap saudara-saudara kita. Mari kita mencapai pertobatan yang sempurna supaya kita bisa berkenan di hati Tuhan. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.